Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah istilah yang disebut dengan asrabi. Apa itu asrabi? Yaitu aswaja rasa Wahabi. Mengapa ada istilah asrabi? Apa yang dimaksud dengan asrabi atau aswaja rasa Wahabi? Ya, aswaja rasa Wahabi berarti adalah mereka atau orang-orang yang mengaku sebagai pengikut aswaja, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia berhaluan atau lebih banyak mendukung kepada faham Wahabi. Dia adalah orang yang secara zahirnya mengaku sebagai aswaja, tapi batinnya adalah dia membela, mendukung kelompok atau sekte Salafi Wahabi. Itulah yang disebut dengan asrabi. Ya. Lantas bagaimana ciri-ciri dari asrabi atau ciri-ciri orang yang mengaku sebagai aswaja tapi dia berhaluan atau pemahamannya adalah mendukung dari paham Wahabi, atau secara pola pikirnya, akidahnya terkena dari virus Salafi Wahabi. Yang pertama adalah dia yang berfaham yaitu takfiri. Ya, ciri yang pertama orang yang berfaham asrabi atau aswaja rasa Wahabi adalah terkontaminasi oleh paham takfiri. Takfiri artinya adalah gampang untuk mengkafirkan sesama umat Islam. Ini jelas adalah karakter dari Wahabi. Nah, ini walaupun dia mengaku sebagai aswaja, tapi kalau dia gampang untuk mengkafirkan umat Islam di luar dari ahlus sunnah wal jamaah, maka jelas dia terkontaminasi oleh paham Wahabi, karena Wahabilah yang gampang untuk menuduh kafir, menuduh bid'ah, sesat dan sebagainya kepada umat Islam yang lainnya. Nah, jadi dia bukanlah aswaja yang sebenarnya, bukan aswaja yang sejati, manakala dia gampang untuk mengkafirkan umat Islam. Jadi dia adalah aswaja yang berpaham Wahabi atau disebut dengan asrabi. Ciri yang kedua dari asrabi, orang yang mengaku aswaja tapi terkontaminasi oleh paham Wahabi, adalah dia suka mengolok-olok, mencaci maki atau menghina para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh NU. Ya, dia suka sekali, habis sekali, sama seperti karakternya dengan Wahabi yang suka mengolok-olok, menghina, mencela para pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama. Ya, sedikit sekali pemimpin atau tokoh Nahdlatul Ulama melakukan kesalahan, maka dia terus akan menghina atau mencaci makinya. Nah, ini watak atau karakter orang yang terkontaminasi oleh paham Salafi Wahabi, atau dia ngaku aswaja tapi sejatinya hatinya adalah Wahabi, suka untuk mencela, menghina para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh atau pemimpin Nahdlatul Ulama, terutama kepada NU struktural atau pengurus Nahdlatul Ulama ini suka sekali, hobi sekali untuk mencela tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, karakter yang semacam inilah yang menandakan bahwasanya dia bukanlah aswaja yang sebenarnya. Dia adalah aswaja palsu, aswaja yang palsu, yang mengaku sebagai aswaja tapi hatinya, pola pikirnya, karakternya, wataknya sudah terkontaminasi oleh paham Salafi
Wahabi. Ya, jadi tidak murni dia adalah aswaja. Karena yang namanya aswaja, maka dia tidak suka mencela. Yang namanya aswaja, dia tidak berpaham takfiri. Ya, lebih kepada paham moderat, menerima berbagai macam perbedaan. Menerima perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, atau perbedaan yang itu bukan perbedaan yang signifikan, atau bukan perbedaan yang pokok. Jadi karakter dari Asrabi atau aswaja rasa Wahabi ini, yang pertama dia adalah berpaham takfiri, gampang sekali untuk mengkafirkan, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kafir, mewarisi dari paham Wahabi. Yang kedua, dia suka menghujat, mencela para petinggi Nahdlatul Ulama tanpa klarifikasi. Ya, tidak mau tabayun, tidak mau dialog, tidak mau cross check terlebih dahulu. Jadi gampang kagetan, gampang marah-marah, gampang untuk mencela, bahkan tidak punya adab kepada para petinggi NU. Nah, ini karakter yang kedua dari Asrabi atau aswaja rasa Wahabi. Kemudian karakter atau ciri-ciri watak dari Asrabi adalah, ya, yang ketiga, paling hobi untuk mencari-cari kesalahan tokoh NU atau mencela amaliyah NU, tapi dia bungkam atau dia mingkem terhadap kesalahan-kesalahan Wahabi, kesesatan-kesesatan Wahabi. Ya, jadi bungkam kepada segala kesesatan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi suka menghujat NU, tapi memuja, membela, mendukung, menyanjung dari kelompok Salafi Wahabi. Ketahuilah, jika ada orang yang berpaham semacam itu, walaupun dia mengaku aswaja, tapi dia hatinya, batinnya adalah Wahabi. Ya, aswaja hanya di mulutnya saja. Walaupun dia mengaku, oh nenek moyang saya, oh saya, ini adalah dulunya silsilahnya keluarga saya adalah NU misalnya. Sekarang saya sudah keluar dari NU, atau saya sekarang pro kepada NU-nya Mbah Hashim Asy'ari. NU yang sekarang sesat, NU yang sekarang sudah disusupi oleh liberal, kafir, Syiah dan sebagainya. Saya adalah NU yang masih murni, yang original, yang masih sesuai dengan NU-nya Mbah Hashim Asy'ari. Sekarang NU yang sekarang ini sudah sesat, melenceng jauh dari NU misalnya. Nah, ini adalah karakter dari Asrabi, aswaja rasa Wahabi. Ya, gampang sekali, mudah untuk menghujat, mencari-cari kesalahan dari petinggi Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh NU, paling kritis, paling lantang terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh tokoh NU. Tapi ketika manakala kelompok Salafi Wahabi yang teriak kufar kafir, teriak bid'ah, mereka tidak berani sama sekali untuk mengkritiknya, tidak berani untuk membongkar kejahatannya. Ya, karena memang hatinya, pola pikirnya dia sudah dirasuki, sudah disusupi oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini jadi dia lebih suka untuk menghujat NU, tapi menyanjung, membela mati-matian kepada kelompok Salafi Wahabi dengan semboyan, ayo kita menyatukan ukhuwah, menyatukan persaudaraan, kita kembali kepada Islam yang benar, Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, kembali ke manhaj salaf. Nah, jangan ada perpecahan, jangan ada kita adu domba, tapi dia sendiri mulutnya gampang untuk mengadu domba umat Islam, mengadu domba tokoh-tokoh NU. Mulutnya lebih kritis kepada pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh NU, tapi mulutnya bungkam, diam, tidak berani berkata sama sekali kalau ada kesalahan, kesesatan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Itulah tiga karakter dari kelompok Asrabi untuk mendeteksi apakah dia aswaja murni ataukah Asrabi, aswaja yang
terkontaminasi oleh paham Salafi Wahabi, paling tidak ada 3 yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, dia takfiri, gampang mengkafirkan umat Islam. Yang kedua adalah dia hobi menghujat para pemimpin NU. Yang ketiga, dia lebih kritis kepada kesalahan tokoh-tokoh NU, tapi dia bungkam kepada kejahatan, kesesatan dari kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ketaatan kita, kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama, menambah kekuatan kita, keyakinan kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, akidah mayoritas yang dimiliki, diakui oleh mayoritas umat Islam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala kesesatan, penyimpangan dari kelompok Salafi Wahabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.